سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Sebuah kehormatan kita hadir bersama kita jamaah Safari Subuh Jumat Berkah. Jadi ada koordinator Pak Abdul Salam, kemudian ada pembina, ada pengarah, ada Pak Ibrahim Lawung, kemudian Dr. Andes Amir Hamzah, kemudian jamaah-jamaah yang lain juga dari Safari Subuh Jumat Berkah. Kita lanjut kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Ya, jadi kita terjemahkan dulu. Ya, coba dibaca. Turunlah kamu semua dari surga itu. Sudah. Turunlah kamu semua dari surga itu. Kalimat jami'an itu secara lafaz ya. Taukid dia secara lafaz, lafzi dan makna. Jadi artinya lafaz dan makna bagaimana? Lafaznya jami'an, tetapi secara maknanya itu ada 4. Nabi Adam alaihissalam, Hawa, iblis, satu lagi ular. Ular ini ya petilik-tilik draw ya nama. Ulu ya petilik-tilik draw dengan iblis supaya apa? Iblis bisa ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi maka dalam tafsir Al-Baydawi, iblis ini ketika ingin menggoda Nabi Adam, dia masuk ke dalam mulut ular. Dia masuk ke dalam mulut ular. Maka hati-hati ketika membantu maksiat, yang membantu maksiat itu walaupun dia tidak berbuat maksiat, dia juga kena imbasnya. Makanya ular tadi dia cuma sebagai perantara saja. Karena di dalam tafsir Al-Baydawi ini ada beberapa hal, beberapa cara ketika iblis masuk ke dalam surga ingin menggoda Nabi Adam. Yang pertama, faqama fi babil jannah. Dia berdiri di depan pintu surga. Surga mana itu? Bukan surga yang ada di dalam Al-Quran ini, tidak, tapi surga tajribah. Surga tajribah. Karena surga Nabi Adam itu sifatnya 4. Alla tajua fiha wa la ta'ra wa la tadma'u fiha wa la tadha. Jadi surga Nabi Adam itu, di situ Nabi Adam tidak lapar dan tidak haus. Tidak lapar dan tidak haus. Kemudian tidak kepanasan juga. Dan tidak Allah tajua fiha wa la ta'ra, tidak telanjang. Itu sifat surga Nabi Adam 4. Jadi bukan jannatin tajri min tahtihal anhar, tidak. Tidak ada wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarik, tidak ada. Tidak ada juga surga Nabi Adam alal araik, yattaqiuna alal araik, itu juga tidak ada. Jadi namanya surga tajribah. Makanya ada 4 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan dari surga tajribah itu. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga iblis, yang keempat ular. Nabi Adam alaihissalam itu ke Sarandip. Jadi dibuangnya ke Sarandip. Sarandip itu di India. Kemudian yang kedua Hawa itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Jeddah. Begitu jauhnya India dengan Jeddah. Kemudian yang ketiga iblis. Iblis dibuang oleh Allah ke sebuah perkampungan di Ailah. Ailah itu di dekat perkampungan dari perkampungan Yordania. Di Yordania ada kampung namanya Ailah. Kemudian yang keempat, ular.
Ular ini dibuang ke Isfahan di Iran. Ya, maka semua mereka dibuang dengan tempat yang berbeda. Nyo yang hana mupu, ulanya hana mupu Pak. Ya petilik-tilik dro kagak laknat li Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Qulnah bitu minha jami'a. Makna ihbit itu tidak mesti dari atas ke bawah. Ya, nembak. Maka nanti ada yang menafsirkan sorga Nabi Adam itu bukan sorga yang digambarkan dalam Al-Quran dan bukan sorga yang dikatakan oleh Imam Sya'rawi di bawah langit yang pertama. Tetapi ada sebagian penafsir mengatakan sorganya Nabi Adam itu di mana? Ya, Pak. Di bumi, ya sorga. Kenapa? Karena kalimat jannah dalam Al-Quran itu seperti Allah katakan kepada kaum Sabah, jannah an yamini wa shimal, ada perkebunan sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, Pak. Jadi Nabi Adam di situ. Makanya makna ihbit itu tidak mesti dari atas ke bawah. Ihbit itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mana dalilnya? Ketika Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mereka meminta sesuatu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Ibitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kalian mau sesuatu, mau tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pindah saja, pergi saja ke Mesir, Pak. Ibitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ada yang mengatakan misron itu apa? Misron itu sebuah tempat. Pergi saja ke tempat-tempat itu. Nggak mesti turun dari langit makanan itu. Jadi makanya makna ihbit itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ihbit itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah. Ini sebagaimana tafsir Sya'rawi, beliau mengatakan sorganya Nabi Adam alaihissalam itu di bawah langit pertama dan bukan sorga yang digambarkan dalam Al-Quran. Kenapa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Karena sorga itu belum pernah ada yang lihat. Kalau Nabi Adam sudah masuk ke dalam sorga itu, maka Nabi Adam akan menceritakan kepada anak cucunya apa-apa yang ada dalam sorga. Tapi sorga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Dan sorga ini adalah tahapan datar kabun natabakan antabak. Sebuah tahapan akhir ini, Pak. Sorga itu tahapan akhir. Tidak mungkin Nabi Adam pertama diciptakan dan langsung ke tahapan akhir. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Maka latar kabun natabakan antabak adalah fase. Nak mungkin fase baru lahir dia langsung bisa lari, nak mungkin. Maka fase itu apa? Nabi Adam melalui fase roh, melalui fase dunia, fase kandungan. Cuma Nabi Adam tidak melalui fase kandungan. Kenapa tidak melalui fase kandungan? Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara 3 fase, 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Sehingga genaplah semua menjadi 120 tahun. Kalau manusia 40 tahun pertama itu apa? Nutfah. 40 hari pertama. 40 hari kedua alaqah bercak darah. 40 hari yang ketiga itu sudah menjadi mudghah. Mudghah itu daging. Makanya ketika umur 120 hari fakasawnal 'idhama lahma, saya berikan tulang belulang. Ketika itulah maka ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia berumur 120 hari. Maka Nabi Adam alaihissalam diberikan roh oleh Allah setiap umur beliau 120 tahun lamanya. Makanya proses kalau kita itu di dalam kandungan, tetapi Nabi Adam tidak butuh kepada kandungan, tidak butuh kepada ayah, tidak butuh kepada ibu. Sehingga Nabi Adam alaihissalam sebelum diberikan roh, itu iblis pernah masuk ke dalam mulut Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis di situ? Fadakhala ila famihi wa kharaja min duburihi fala yajidu syai'an. Iblis itu masuk ke dalam mulut Nabi Adam dan keluar melalui dubur Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? La ajidu syai'an. Saya tidak mendapatkan kehebatan apapun di dalam tubuh makhluk ini, kata iblis. Kemudian iblis mengatakan kepada para malaikat, atasjudu li hadzal bashar? Apakah kamu mau sujud nanti kepada laki-laki ini? Tidak ada apa-apa dia. Rupanya kehebatan Nabi Adam ada pada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada roh yang diberikan oleh Allah. Maka kita hebat karena ada roh. Kalau tidak ada roh, hana hebat lagi katanya. Kailike imum. Hana orang di dunia ilike imum kecuali orang yang meninggal. Hana orang ilike imum. Nyukai tarik pinyung le imum yudo likut.
Tapi kalau orang sudah meninggal di depan imam, di depan imam. Makanya orang yang tidak ada roh, hana hebat. Ulun hebat jino, hebat karena ana roh. Ya hebat. Jadi makanya Nabi Adam alaihissalam, kehebatan Nabi Adam karena diberikan roh satu, yang kedua diberikan kecerdasan dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna jami'ah. Jadi semuanya. Imam At-Tabari menyebutkan satu-satu, Pak. Adam, Hawa, Iblis, hayatun. Ya, hayah itu itulah ular. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini kalimat ini putus. Maka nanti akan kita dengar terjemahan dulu, baru kita tafsirkan. Ya, coba diterjemahkan. Kemudian jika datang petunjukku, ya sudah. Apabila datang petunjukku kepadamu, kalimatnya putus, Pak. Kalimatnya putus. Ini namanya di dalam kajian tafsir namanya ijaz hazaf, ya, Pak. Ijaz hazaf. Nanti kita bisa melihat di dalam kitab judulnya Balaghatul Quran. Atau kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Zamakhsyari, Pak. Ini kalimat ini ijaz hazaf namanya. Makna ijaz hazaf, kalimatnya begini ya. Faman fa imma ya'tiyanakum, itu imma itu bukan imma syartiyah, tidak. Terdiri dari dua suku kata. In satu, ma satu. In itu in syartiyah, ma itu ma taukid. Ya, nampak. Artinya Allah memberikan syarat dengan kalimat taukid. Kalau kamu nanti, ini kamu sudah saya buang kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, kamu dan pengikut-pengikutmu. Ini kan ada apa namanya taukid. Fa imma ya'tiyannakum, itu ada tasdid di situ. Kamu dan pengikutmu, kalau kamu nanti mendengar petunjukku kata Allah, kamu patuh kepadaku, maka kalimat yang dihilangkan apa? Najah wa dakhalal jannah. Apa namanya? Wa tajidur rahmah. Maka kamu akan selamat, kamu akan saya masukkan ke dalam surga, kamu akan saya berikan rahmat kata Allah. Ini tidak ada di dalam terjemahan. Kenapa? Kalimatnya sudah putus. Maka dia akan muncul sendiri kalimat ini, namanya ijaz hazaf. Ya, kalimat ijaz hazaf. Jadi kalimat ijaz hazafnya, kalau nanti kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, kamu dan pengikut-pengikutmu mau patuh kepadaku. Nah, terjemahannya sampai ke situ, Pak. Jawab syaratnya apa? Najah, kamu akan berhasil. Kamu akan dapat rahmatku. Kamu akan saya masukkan ke dalam surga kata. Tapi dengan syarat, ikuti petunjukku. Dari mana kita dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Dari Al-Qur'an. Dari mana dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Melalui hadis. Maka jangan pernah lari daripada Al-Qur'an dan hadis. Paling enggak kita kalau hilang waktu, Pak. Nyohana kata hotel, enggak pernah kita itu gara-gara kita ngaji sedikit sudah habis waktu kita 24 jam, enggak ada. Maka sisihkanlah waktu satu hari 1 menit saja untuk baca Quran, 1 menit saja. Atau paling enggak untuk baca hadis setengah menit saja baca hadis. 1 hari 1 menit baca hadis, setengah menit baca 1 menit baca Al-Quran, setengah menit baca hadis. Lihat hadis sebentar, Pak. Kalau setengah menit. Oh sudah, tutup balik, ya, Pak. Innamal a'malu binniyat, kasih, ya, Pak. Kita pahami maknanya. Terus menerus sampai kontinu kita meninggal dunia. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Falyatanafasil mutanafisun." Masalah ibadah itu bukan masalah banyaknya, tidak. Untuk apa ibadah banyak? Ulun tahajud, ulun pegaknya, untuk apa banyak ibadah? Makanya di dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan, "Falyatanafasil mutanafisun," maknanya apa? Al-mudawamatu fil amal. Kontinulah dalam beribadah, walaupun ibadah itu sedikit. Ya, Pak. Kita kebiasaan kita dalam sebulan itu ada bersedekah, sedikit sedekah, Pak. Bulan selanjutnya biasakan lagi sedekah. Oh, kita minimalisir lagi, Pak. Sebulan seminggu sekali. Oh, kita mau buat lagi sehari sekali. Ya. Oh, enggak sanggup sehari sekali, seminggu 2 kali. Continue seminggu 2 kali kita bersedekah sampai kita meninggal dunia. Akan lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyatanafasil mutanafisun. Daripada kita bersedekah banyak, habis bersedekah banyak, hantar dan bersedekah lagi. Kita bersedekah banyak. Ketika tahun depan ditanya, "Tengku nama sedekah lah?" Hai kala sedekah tahun yang lalu. Boleh letak sedekah, hai, Pak. Kemudian tahun depan ditanya lagi, "Kala mau sedekah?" Hai kala lo mau sedekah, hai, Pak. Mengkurban bi kala pada 5 tahun yang lalu, memang. Jadi lebih baik kita continue walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Walaupun kita tidak sanggup untuk salat witir 3 rakaat, salatlah walaupun 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Umar tak sanggup 1 hari 1 rakaat, 1 minggu 1 rakaat saja. Oh, nak sanggup sebulan 1 rakaat saja.
Bangun tengah malam 1 rakaat saja. Bulan selanjutnya 1 rakaat saja. Setahun sudah 12 rakaat. 2 tahun kali saja. Naumu berpuluh tahun kali saja sudah berapa rakaat witir yang sudah kita lakukan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini fa'imma terdiri dari 2 suku kata in sama ma. In itu in syarat, ma itu ma taukid. Jarang sekali kalimat ada syarat, ada taukid lagi, Pak. Kemudian ditaukidkan lagi, ya'tiyannakum minni, kata Allah. Cuma berasal dariku petunjuk itu. Makanya kalau ingin dapat petunjuk, kita minta kepada Allah, jangan tunggu. Kalau tunggu nggak dapat, Pak. Pak dia tanya kenapa tidak salat? Hai anak teruk petunjuk lah, kagaklah pray petunjuk. Teruk mati henam demi petunjuk, Pak. Teruk mati henam demi. Hai pakan mentang temecu ada gua. Hai kalau teruk petunjuk, belum dapat petunjuk lagi, makanya saya mencuri orang punya orang lain. Yang bermati henam demi petunjuk, Pak. Maka dalam hadis qudsi, jadi kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kullukum dhalun. Semua kamu itu susah, semua kamu gelisah, semua kamu tidak tahu arah, kata Allah. Tidak tahu arah. Cuma lihat kita sebagian kita baru bangun tidur tidak tahu dia membuat apa. Baru dia bangun tidur dia susah dan gelisah. Uang kuliah anak saya bagaimana? Ini bagaimana, itu bagaimana, susah dia, Pak. Ini bagaimana gaji pegawai, ini bagaimana, susah dia, Pak. Maka Allah mengatakan, illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Tapi dengan syarat, kata Allah, kalau mau saya berikan petunjuk, fastahduni, maka mintalah petunjuk dariku. Ya, ahdikum, baru saya berikan petunjuk. Petunjuk itu berasal dariku, kata Allah, tapi dengan syarat minta dulu petunjuk itu, baru aku berikan petunjuk. Abu Talib, apakah tidak tahu dia kebenaran? Dia tahu, bukan tidak tahu. Dia tahu Abu Talib itu, kalau yang disembah itu adalah Allah. Dia tahu, bukan tidak tahu. Mana buktinya? Abu Talib punya anak, Ali bin Abi Talib. Abu Talib karena punya banyak anak, Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat, bagaimana kita adopsi saja anak Abu Talib? Ya, saya ambil Ali saja. Ali itu padahal adalah sepupunya Rasulullah. Tetapi apa dalam ini lain lagi, beliau adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Diajarkan salat kepada Ali bin Abi Talib. Diajarkan salat, beribadah dan lain sebagainya. Dilihat oleh ayahnya Abi Talib. Apa katanya? Ya Muhammad, pernah lu Muhammad, pernah lu ruku untuk punya. Wahai pamanku, saya akan mengajarkan dia bagaimana supaya dia mengenal siapa penciptanya, supaya dia mensyukuri nikmat Allah. Apa kata Abu Talib? Ya, lanjutkan terus. Ajarkan agama kepada dia. Ajarkan dia supaya dia mengenal siapa penciptanya. Yang kata-kata siapa? Abu Talib. Abu Talib tahu kebenaran. Tetapi ketika meninggal dunia, kan dia nggak bisa nggak mengucapkan apa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, nggak bisa dia ucapkan. Sehingga Nabi merasa kecewa dan sedih sekali. Pamannya yang membela dia selama ini, dia tapi pamannya secara tidak mengakui, Pak. Mengakui bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan secara ini tidak ada. Ya, kita lanjut lagi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, coba dibaca lagi. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Ya, ini terjemahannya masih terjemahan bebas. Penerjemah belum membedakan antara khaufun dengan tahzanun, ya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak dibedakan apa bedanya, Pak. Sekarang kita ulang lagi. Faman tabi'a hudaya, kamu kalau mengikuti petunjukku, mana petunjuk Allah? Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jalankan perintah Rasulullah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Mustahil kita bisa mengetahui perintah Allah tanpa kita baca Quran. Mustahil kita tahu larangan Allah tanpa kita baca Quran. Mustahil kita tahu apa yang disuruh oleh Rasulullah tanpa kita baca hadis Rasulullah, tanpa mengetahui hadis Rasulullah. Dan mustahil kita tahu apa yang dilarang oleh Rasulullah tanpa kita paham hadis Rasulullah SAW. Jadi makanya kalau kamu ikut petunjukku, kata Allah, kamu jangan pernah takut, jangan pernah gundah. Gundah rezeki saya bagaimana ini saya bagaimana, ini bagaimana. Hai tak ibadah apa ibadah. Rezeki hanya 4 loh, kata. Kita masih kepikir rezeki, mah. Allah mengatakan kalau kamu ikut petunjukku, ikut jalanku, kamu aman, kata Allah, kamu aman. Masalahnya kita saja yang kurang yakin. Kita salat selalu, kita ikuti petunjuk Allah, kemudian kita meninggalkan larangan Allah, kita belum yakin lagi ini rezeki apa diberikan enggak oleh Allah. Ya, nih Pak.
Ini artinya masalah keyakinan, Pak. Maka Allah mengatakan, kalau kamu ikuti petunjukku, kamu ikuti Al-Quran, kamu ikuti hadis, fala khaufun alaihim, kamu enggak perlu takut. Ya, Pak. Takut di mana? Takut di dunia. Kamu enggak perlu takut melihat efek daripada perbuatan yang kamu lakukan. Enggak perlu takut kamu. Mana contoh? Ibu Nabi Musa alaihissalam. Ini ketika beliau takut, ya. Waktu itu lahir Nabi Musa. Setiap lahir laki-laki pada tahun itu harus dibunuh. Makanya Fir'aun selama beliau menjabat itu, beliau membunuh hampir 70.000 bayi. Bayi laki-laki yang sudah dia bunuh, 70.000. Karena apa? Beliau takut terhadap mimpinya, ada seorang laki-laki nanti yang akan mengobrak-abrik kerajaannya. Maka setiap laki-laki itu dibunuh semuanya. Maka ketika itu, ibu Nabi Musa alaihissalam ketika lahir Nabi Musa, holo ya'mel ya bayi. Ketika itu turun malaikat Jibril, kamu jangan takut. Ya, Nabi. Wa auhayna ila ummihi alla takhafi. Kamu jangan takut kamu. Ini perintah Allah, jangan takut. Apa yang saya lakukan? Apa malaikat menyuruhnya, Pak? Lemparkan anakmu ke sungai. Kalau kita kan masih na taro mana ukrung Pak ke sungai Nil ini, Pak. Bagaimana mau melempar anak ke sungai? Kemudian malaikat mengatakan jangan takut karena ini perintah Allah. Setiap perintah Allah itu kamu jangan pikir secara logika. Jadi salatlah kamu ini bagaimana mengganggu aktivitas. Jangan pikir mengganggu aktivitas. Kalau itu perintah Allah, lakukan saja. Yang lain sudah dipikirkan oleh Allah. Kamu tenang saja. Ya. Rupanya ibunya yakin. Diikatlah ada tempat bayi itu diikat oleh ibunya dengan tali. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Farabata bil habl. Kemudian setelah itu dilepaskan anaknya ke sungai, diikat lagi, Pak. Setiap ingin menyusui ditarik anaknya disusui, Pak. Dilepas lagi, Pak. Secara logika, Pak. Anak yang dilepas begitu saja di sungai, kan buaya cukup jaya, Pak. Nyan sungai Nil, apalagi kalau sedang hujan itu, nyan buaya hati-hati nyan idang menung. Buaya beda bekian na buaya sungai Nil, Pak. Oh nyan sungai Nil, nyan sungai Keramat. Hana buaya nan, Pak. Nyan buaya na. Maka kalau musim hujan itu, kalau kita lewat di samping sungai Nil itu, nyan buaya mendang-dang buayanya, Pak. Mendang-dang buaya. Apakah tidak terpikir buaya sama ibunya? Terpikir, cuma karena itu perintah Allah dia tidak takut. Anayo, Pak. Maka ketika kita disuruh juga, salatlah kamu. Hana perlaya matalah rezeki, Pak. Cuma kita saja yang takut. Nyonya nurjak temayang, kalau saya pergi salat rezeki saya bagaimana ini? Jangan takut rezeki. Kamu patuh dulu perintahku, kata Allah. Ini sudah tidak patuh perintahku, minta rezeki lagi, Pak. Ya, minta rezeki lagi. Ini makanya ketika bangun pagi-pagi, kan ada macam-macam orang pikirannya, Pak. Ada bangun pagi-pagi dia mandi cepat-cepat, dia ganti baju untuk apa? Pergi ke masjid. Sampai di masjid bisa salat tahiyatul masjid lagi, bisa salat sunnah lagi, Pak. Ada juga dalam pikiran orang pakai cara buka kedai cepat-cepat supaya dapat laba banyak. Kita pikir dia mau pergi ke masjid. Dia persiapnya masjid dok kedai buka, Pak. Itu mayang tanda putat. Karena dalam benak dia, kalau tidak buka kedai cepat maka rezeki akan kurang. Yang dipikir, Pak. Dia tidak pikir rezeki yang lebih dahsyat lagi setelah kita beribadah diberikan rezeki ketenangan jiwa oleh Allah. Itu rezeki yang paling dahsyat, Pak. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Kita ingin beli jabatan, Pak. Napeng, mendeme jabatan. Kita ingin beli mobil mewah, ada duit kita bisa beli. Tapi ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Kecuali kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang lepeng stres nih, Pak, banyak duit. Kenapa ketenangan jiwa tidak ada sama dia? Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna la khaufun. Sebagian penafsir menafsirkan, tapi ini tidak ada di sini, Pak. Ini tidak ada di dalam tafsir Baitawi. Sebagian penafsir menafsirkan la khaufun itu apa? Di dunia. Ya, nih, Pak. Wala khaufun alaihim. Kamu jangan takut. Efek di dunia ini jangan takut kamu. Apapun jangan takut. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang kepadamu tidak aku izinkan, kata Allah, kecuali sudah tercatat dan tertulis, kata Allah. Maka kita tidak perlu takut. Sipulan macam-macam sama saya tidak bisa. Jangankan sipulan, malaikat sekalipun tidak bisa macam-macam dengan kita. Ya, malaikat Mikail bengeh ke kita nyawa. Mikail marah ke kita. Nyawa rezeki hana lunjuk le be. Ya, ka bengeh Mikail. Oh, tidak bisa. Tidak bisa Mikail macam-macam, Pak, dengan rezeki. Kecuali apa diizinkan oleh Allah. Kemudian malaikat Israel tidak bisa sembarangan. Kalian mencabut nyawa dia, tidak bisa. Kecuali atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh sembarangan. Ya, nampak. Ini makna fala khaufun.
kita ketemukan juga ayat ini. Ketika malaikat mau mencabut nyawa kita, perhatikan baik-baik ucapan malaikat. Kalau malaikat mengucapkan ucapan yang sebentar lagi kita bacakan sebentar lagi, maka kita itu dijamin masuk ke dalam surga. Itu hufratun min raudatun min riyadil jinan. Kita akan dapat taman-taman surga. Apa ucapan malaikat? Ketika mau mencabut nyawa, itu ada dua kelompok malaikat yang turun. Kelompok malaikat naziat, kelompok malaikat nasyitat. Naziat itu untuk mencabut roh orang-orang yang buat kejahatan. Nasyitat, orang yang patuh dan taat kepada Allah. Dua malaikat ini berdialog. Ini urusan siapa sekarang? Coba kita lihat dulu. Kalian nilai. Oh, kakaknya. Ini orang ini enggak salat ini. Orang ini enggak beribadah ini. Kata malaikat nazihat, itu urusan saya. Ya, urusan saya. Biar saya. Kalian naik saja. Akhirnya malaikat nasyitat naik kembali. Tetapi tatkala orang ini orang baik-baik. Bahkan kita di dalam Al-Quran ada ayat apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Ya, walaqahum nadrata wa surura. Orang yang dia beribadah, berbuat kebaikan, amal ibadah dia akan membela dia nanti. Makanya ketika dia mau meninggal dunia, ini yang amal ibadah mengatakan, hati-hati malaikat ya, dia ini orang bersedekah, dia ini orang berbuat kebaikan, ya, Pak. Maka malaikat mengatakan, wah ini orang baik, ini orang baik. Maka malaikat naziat naik ke atas, yang tinggal malaikat nasyitat. Apa kata malaikat nasyitat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ada 3 ucapan malaikat. Kalau 3 ucapan ini kita dengar waktu kita mau dicabut nyawa, aman udah bedanya, Pak. Aman. Apa makna kalimat pertama? Allah takhafu. Kamu jangan takut saya cabut nyawa kamu. Kamu tenang saja, kata malaikat. Kamu tenang saja. Allah takhafu. Jangan kamu takut. Biasa orang kan takut. Kenapa dia takut? Imam Ghazali mengatakan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, seorang yang mau meninggal dunia, inkasyafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib itu akan terbongkar semua sama dia. Dia akan melihat malaikat yang belum pernah dia lihat. Dia akan melihat raqib-atid yang selama ini cuma dia dengar namanya saja. Dia cuma mendengar malaikat hafadzah, tapi tidak pernah melihat. Dia cuma mendengar kalau ada iblis yang selalu mengikuti dia. Tidak pernah dia lihat. Tetapi ketika kita mau meninggal dunia, kita akan lihat semuanya, Pak. Ruh kalian dulu, Pak. Kalau ingin buktikan, coba pasang CCTV boleh juga. Kita bukan lihat iblis dan setannya, kita tidak nampak, Pak. Yang nampak orang yang mau meninggal tadi, Pak. Perhatikan mata orang itu, Pak. Orang yang musakaratul maut. Kalian winen, Pak. Kalian winen, kalian waduh, kalian samping, Pak. Dan sebagian ketakutannya luar biasa, Pak. Apa yang membuat mereka takut? Inkasyafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib itu sudah terbongkar sama mereka. Maka dia tidak kenal lagi sama anaknya. Itu rileng anu. Tajak kanan abu, kalian abu, hari kalian ni maikim gitu loh. Kadang-kadang dia melihat malaikat. Hai permula katanya. Kenapa? Setengah tubuhnya itu sudah berada di alam gaib, setengah tubuhnya itu masih di dunia. Jadi makanya malaikat mengatakan Allah takhafu, kamu jangan takut, kamu tenang saja. Baru tenang dia, Pak. Wala tahzanu. Takhafu itu jangan takut ketika mau saya cabut nyawa. Artinya apa? Di dunia. Yang kedua, wala tahzanu. Ketika kamu meninggal nanti, kamu jangan gundah. Mau tinggal di mana? Ya, Pak. Kita ditelepon oleh teman, Pak. Nanti pergi ke sana ya, kita main-main. Waktu itu dia, hai truk gede hendak lon 4 loe. Ya, ada yang 4 loe, Pak. Saya tinggal di mana? Saya mau ke mana? Mau jumpai siapa? Maka malaikat mengatakan, kamu tenang saja kamu akan menuju alam barzah. Jangan takut, jangan gundah. Hana perlu pikirnya pengkos bagi ban pengnyok ban, hana perlu pikirnya. Kamu tenang saja. Makanya setelah berada di alam barzah, kita bisa melihat nanti di dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi bukan hanya mengarang tafsir, beliau ada kitab beliau seginilah tebalnya, hampir 1000 halaman. Jadi judulnya At-Tadhkirah. Judulnya, Pak. Jadi beliau mengangkat bagaimana kehidupan di alam barzakh dalam kitab itu, Pak. Kalau menurut saya sudah ada terjemahannya, karena ada jamaah mendatangi saya mengatakan, Ustaz saya sudah bawa kitab Tazkirah ya, Pak. Nanti bisa dibawa Tazkirah ya, punya Imam Al-Qurtubi. Ya, artinya apa saya bilang? Nah, kalau Bapak ingin tahu ini, bacalah kitab itu terus, Pak. Bacalah kitab itu. Kemudian selanjutnya, Allah takhafu wa la tahzan. Kamu jangan gundah. Ini kalau di alam barzah saya tinggal di mana, bagaimana kondisi saya, bagaimana ini saya, kamu jangan gundah. Kamu diberikan tempat yang luar biasa oleh Allah. Wa abshiru bil jannah. Ya, ini yang ketiga. Allah mengatakan, wahai malaikat,
kasih tahu dia kabar kalau dia itu akan saya masukkan ke dalam surga. Apa enggak senang jiwa kita? Apa enggak senang? Makanya kalimat di sini, fala khaufun, jangan kamu takut, jangan gundah ketika kita menjalankan perintah Allah. Kita patuh kepada Allah, jangan takut dan jangan gundah kepada dunia. Oh, hana mendemai dunia, Pak. Hana mendemai dunia. Pakai pacar hana mendemai dunia. Kita patuh kepada yang menciptakan dunia ini. Oh, kita tidak dapat ini, dapat yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka adalah Allah. Yang kita dekati bukan surganya, tapi pencipta surganya, Pak. Yang kita dekati bukan rezekinya, tetapi pencipta rezeki yang memberikan rezeki itu sendiri. Selama ini kita rezeki dah bercerok, Pak. Bercerok rezeki, kita rela Allah. Bercerok. Nyo jino tak pedo yang pemberi rezeki dah pedo. Ya, Pak. Kan rezeki dah bercerok. Rezeki bercerok, Pak. Kita kan sudah pernah membahas. Rezeki itu ada yang perlu dikejar, ada yang tak perlu dikejar. Ada namanya rezeki matmun, rezeki gratis diberikan oleh Allah, tak perlu kejar rezeki itu. Napas yang kita cari, itu rezeki matmun namanya apa? Tak perlu dicari. Oh, nah orang kejantungan, kesakit, yang sedang diuji oleh Allah. Kalau dia mukmin, kalau dia kafir, sedang diberikan laknat oleh Allah. Ya, laknat oleh Allah orangnya, Pak. Dia beribadah tapi tiba-tiba kejantungan. Jantungan, Pak. Sudah susah dia, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia teringat kepada Allah atau tidak? Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kehebatan tubuhnya, Pak. Kehebatan tubuhnya, ginjalnya, jantung dan lain sebagainya. Ketika ginjalnya bermasalah, jantungnya bermasalah, Allah sedang menguji dia. Karena naurun ketika jantungan mepepep gede menaknya, Pak. Gede menak. Apa kata menaknya? Ruko lu kebayang leweknya, ya Allah menyo jantung lu bersakit. Wah, na betul urungnya kata Allah, na betul urungnya. Nyana. Ini rezeki gratis, mana perlu kita kejar rezeki ini, Pak. Dapat sendiri. Hana ada habis bulan ni jak malaikat. Ini tagihan belum bayar lagi nafas sudah 2 bulan. Hana dia tagih-tagih, Pak, gratis. Darah merah gratis, darah putih gratis. Kemudian ginjal gratis. Kemudian semua gratis, Pak. Mantu gratis, Nyana, Pak. Cuma kita saja tidak mengenal pemberi yang gratis ini. Ini rezeki mana boleh dapat cerok rezekinya, Pak. Oh, kita ini jantungan daya gede itu kan ikhtiar saja, Pak. Pemberian itu gratis diberikan oleh Allah. Makanya kalau ada sakit-sakit itu sedang diuji oleh Allah. Bahkan penyakit itu sebagai kafarah dosa. Kita sakit sudah 1 hari, baru 1 hari sakit. Kafarah dosa kita dalam 1 hari gapo dosa oleh Allah. Tapi dengan syarat menyorong mepepep sampai hana gapo dosa. Berarti apa? Biarin saja seperti itu kata Allah. Nah, urang ka dua roh takit, lihat roh takit, alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah menguji saya. Nyan banyak dosa kagak pegada, gangke. Nyoban takit 2 orang kan pepek. Sakit 2 orang kan pepek. Sakit 1 minggu kan pepek lah. Ini proyek saya sudah hilang ini 1 minggu. 1 hari itu 1 miliar. 1 minggu 7 miliar hilang proyek saya. Hana kedepu roh ini lebih dahsyat dari proyek. Hana kedepu kayaknya ketenangan jiwa ini lebih dahsyat dari proyek. Hana kedepu ya. Ketika dia diberikan proyek 7 miliar, tapi ketenangan jiwa enggak ada, kan enggak ada hanayum jin, kepuai, Pak. Untuk apa harta banyak tapi kita ribut selalu dengan anak kita, ribut dengan istri kita, untuk apa? Untuk apa? Ketenangan jiwa itu enggak ada. Ya, Pak. Kita kembali kemari. Fala khaufun alaihim. Ini kasih ngerti jual lewat nih, Pak. Bubur. Ya, na bubur. Berarti nyo na bubur tak ada juga. Ya. Boleh enggak ada bubur kalau bubur sampai jam 7. Walahum yahzanun. Ya, nih, Pak. Yahzanun itu apa? Kalau khaufun itu di dunia, yahzanun itu ketika di alam barzakh. Jadi makanya orang yang patuh kepada perintah Allah jangan takut dia ketika dicabut nyawa, Pak. Dan jangan pernah takut ketika dia itu di alam barzakh. Orang yang takut dicabut nyawa berarti dia pembuat dosa dia, Pak. Iya, nih, Pak. Pembuat dosa dia. Seperti orang yang takut kanun untuk potong tangan. Berarti pencuri ini, Pak. Pencuri. Maka ya jika jaro, Pak. Kalau bukan pencuri dia senang sekali. Alhamdulillah sudah ada kanun potong tangan, ya, Pak. Maka sebagian menolak. Maka ruh iko jaro lun. Maka lu pencuri, Pak. Orang yang takut hukuman rajam berarti dia penzina dia, Pak. Kalau tidak penzina tak takut dia. Alhamdulillah keamanan lu, keaman keluarga lu. Ya, Pak. Keaman di bulan aman, nanggro, Pak. Tapi orang yang menolak adalah orang yang tidak setuju. Sama seperti tadi. Orang yang takut ketika meninggal dunia, orang yang buat banyak dosa, Pak.
Dia berpikir banyak dosa. Oh maka guranya nyo meninggal tengok ni proyeknya hanade je lah je hanade je hanade je lah lo zalimi di bulan lo pokoro dia mengang di bulan temayang pi hana betul je pi hana betul takutnya Pak. Tapi kalau dia tidak apa namanya tidak berbuat maksiat dia akan senang. Ya Allah nak tahu lo jinom ka siap lo ni Allah. Siap tu pi siap je ni Allah. Oh nejo ate padung kerja lo siap je Allah. Kapan saja siap. Ya. Sudah cukup. Ya, kapan saja tujuh lewat tu dia membelah. Ya. Itu baik lebih bubur ni. Istiqamah. Okey. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.